Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom bagimu, damai sejahtera bagi kita semua yang terkasih. Pastor menyapa dulu nih yang ada di voice note Telegram dan di WhatsApp. Puji Tuhan. Halo semuanya yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan di YouTube. Bagaimana kabar di hari yang baru ini? Saya berdoa kalau ada di antara saudara yang sakit, aliran kesembuhan mengalir di tubuh Bapak Ibu sekalian, sehingga lewat pelayanan doa live streaming ini yang sakit boleh mendapatkan berkat kesembuhan. Silakan Bapak Ibu yang di luar Balikpapan yang rindu untuk boleh diberkati air minum dan minyaknya, siapkan sejak sekarang ya. Saya juga akan menyambut tamu-tamu yang terkonfirmasi akan datang ke Balikpapan dari luar negeri, luar kota Balikpapan, luar provinsi Kalimantan Timur akan datang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Besok kebaktian Minggu, Pastor yang dipimpin dari kota Balikpapan, dimulai open portal jam 7 pagi WITA. Ya, saudara-saudara, saya pastikan yang sudah terkonfirmasi atau kasih kabar mau datang lebih awal supaya bisa mendapat ruangan duduk di dalam tempat kebaktian. Karena di tempat kami memang tidak ada tersedia VIP atau pesan-pesan kursi. Siapa datang cepat, dia yang dapat. Tidak peduli baik itu dia pejabat kah, baik dia jenderal kah, baik dia menteri kah, siapapun juga silahkan yang datang awal, mereka yang akan dapat tempat. Kalau datang terlambat, ya mereka hanya bisa duduk di luar atau di tribun bawah atau di tribun atas dengan tamu-tamu yang non-Kristen, non-Katolik. Kami hadir melayani setiap hari untuk Bapak Ibu terkasih. Oh ya, happy birthday Teli Hong ya. Dan juga happy birthday bagi pemirsa sekalian yang setia yang hari ini ulang tahun. Doa sehat-sehatlah selalu, sukses bahagia dan panjang umur setia melayani Tuhan Yesus. In Jesus name. Terima kasih juga semuanya pemirsa yang baik hati yang selalu hadir memberikan kesaksian, komentar, like. Yang baru gabung silakan di follow, di subscribe. Yang juga yang di TikTok nih ramai sekali, silakan di tap-tap layar. Makasih yang sudah membantu posting ulang. Saya bersyukur, terima kasih.
Aduh, sampai bagaimana ya bisa membalas kebaikan Bapak Ibu. Kiranya Bapak Ibu yang suka like, share, follow, subscribe, yang setia dari Tuhan ya, kita sama-sama dapat upah. Di dalam pelayanan ini pasti banyak orang yang dengan berbagai pergumulan. Ya, kita harus sadar bahwa tidak ada seorang pun tanpa pergumulan, termasuk yang ngomong ini. Bagaimana saya melayani, bagaimana bertemu orang, bagaimana penyediaan untuk operasional, itu pergumulan hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan tidak hidup dari belas kasihan manusia. Hamba Tuhan yang sejati, yang benar, hidup dari pemeliharaan Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan kalau sampai hari saya sehat, saya bisa cukup untuk memberkati jiwa-jiwa tamu-tamu yang hadir. Itu semua karena Tuhanlah yang memberkati. Kalau hari ini saya bisa melayani banyak orang dan begitu banyak setiap hari ratusan kesaksian-kesaksian yang mereka terima dari berkat doa, itu semua karena favor-nya Tuhan, kemurahannya Tuhan. Andi Simon bukan siapa-siapa. Tanpa urapan Roh Kudus, saya bukan siapa-siapa. Saya melayani akan kering. Tapi karena Dia sumber air hidup itu yang menemaniku, yang menyertaiku, sehingga hari ini setiap hari Bapak Ibu jadi saksi, puluhan, ratusan ribu jiwa yang boleh dengan sukacita, yang boleh tercandu-candu untuk menikmati pujian, sharing firman Tuhan, dan juga kesaksian-kesaksian. Halo semuanya, terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Yuk, tanpa berlama-lama, setelah Bapak Ibu share, ajak yang lain-lain, keluarga, teman, kerabat yang sakit, yang butuh dikuatkan dan didoakan untuk kesembuhan. Rame-rame sekarang di-share, posting ulang, ajak mereka join di pelayanan live streaming ini. Atau saudara yang menyaksikan di video, silakan di-share. Jangan mau kita jadi orang yang diberkati sendiri, egois, tapi belajarlah untuk BBT, bagi-bagi tugas, BBB, bagi-bagi berkat. Hore, aku diberkati untuk memberkati. Anda diberkati untuk menjadi berkat. Marilah kepada Tuhan Yesus, datang kepadanya setiap engkau letih, lesu, dan berbeban berat, karena Tuhan Yesus yang berjanji, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Tercatat di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Serahkanlah segala hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dialah yang memelihara engkau. Kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bila ku angkat tanganku, aku serahkan hidupku. Aku percaya kepadamu. Siapa yang ku percaya? Yang dapat dipercaya, Tuhanku. Ku tahu pasti Yesus penolongku. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu Yesus
pasti buka jalan. Saat aku merasa tidak berdaya, tidak sanggup lagi, aku mau tetap bertahan. Ada satu tujuan, aku percaya, aku berharap pertolongan Tuhan itu pasti datang dalam hidupku. Dan sekarang ku angkat tanganku kepadamu ya Tuhan, sumber pengharapanku. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padamu. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Yesus penolongku. Oh, glory to God. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Yesus penyembuhku. Ku tahu pasti Yesus penyembuhku. Glory to God. Ku tahu pasti Yesus itu penyembuhku yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, baik banget. Mari saya undang Bapak Ibu, silahkan ketik rame-rame di kolom komentar. Tuhan Yesus baik banget. Amin. Dalam kebaikannya kita selalu ditolongnya. Dan biarlah semua kita terus sebagai pribadi yang bersyukur, yang ada di dalam hadirat Tuhan. Hanya dalam hadirat Tuhan saja kita ini menjadi utuh. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah saudara percaya? Kalau iya, katakan amin. Saat ini saat indah untuk memuji dan menyembah hadirat-Mu. Kami rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan mencurahkan urapannya, hadiratnya kami rasakan saat ku sembahkan. Hadirat ku rasakan saat ini, saat ini
urapanmu ku rasakan saat kami menyembah Tuhan Yesus. Dialah the King of Anointing, Tuhan Sang pemilik urapan, Raja urapan. Dia juga Raja Damai. Dialah Juru Selamat dunia. Puji Tuhan, kami rasakan kasih-Nya saat ini. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Kami rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan mencurahkan urapannya, hadirat-Nya kami rasakan saat ku sembahkan. Haleluya. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat kami menyembah Tuhan Yesus. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat kami menyembah Tuhan Yesus. Saat kami menyembah Tuhan Yesus. Saat kami datang menyembah Tuhan Yesus, kami rasakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Oh, mulianya hadirat-Mu. Kami rasakan saat kami menyembah Yesus. Puji Tuhan. Halo semuanya. Siapa nih yang merasa terberkati? Yang terberkati, mari katakan bersama-sama di kolom komentar, saya terberkati. Ketika saudara terberkati, tetaplah hidup menjadi hamba yang rendah hati. Tuhan Yesus itu Raja yang menghamba, Hineni. Biarlah kita juga manusia yang lahir telanjang, pulang gak bawa apa-apa kecuali iman. Mari kita hidup oleh iman, jangan sombong ya. Ku tak membawa apapun juga,
Saat ku datang ke dunia, lahirnya masih bayi toh. Ku tinggal semua, waktu meninggal nanti pada akhirnya. Makasih. Saat ku pulang ke sorga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati melayani dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yeay. Hati sebagai hamba. Ingat, waktu susah kita tekun dan setia, rendah hati. Ketika kita berdoa, Pastor bantu doa dan engkau diubah, sembuh, diberkati, tetap rendah hati. Jadilah orang diberkati, orang benar di rendah hati. Ya, ingat ya, kita datang dunia ini tidak bawa apa-apa, lahir bayi. Ingat, kita datang telanjang, maka kita hidup gak boleh sombong. Ku tinggal semua pada akhirnya, saat ku kembali ke sorga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin. Di hari Sabat ini, Pastor rindu terus untuk lebih lagi memuji Tuhan. Siapa yang terberkati dengan pujian-pujian, penguatan yang Pastor bawakan, saya terima kasih Majua-Jua, terima kasih Mauliate. Saya banyak dapat gift dari TikTok orang-orang baik, terima kasih. Demikian juga saya terima kasih, saya dapat ratusan bintang di Facebook. Dan juga terima kasih banget ya, saya mendapat berkat banyak stiker di YouTube. Dan juga terima kasih juga Instagram, saya mendapat sekali banyak like ya. Dan teruslah layanan live streaming ini menjadi berkat bagi banyak orang. Aku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Aku mau jadi pribadi yang tetap menekan syukur.
Biarlah anugerah hidup yang Tuhan kasih kepadaku, keluargaku, serta keluarga rohaniku ini semuanya selalu mau naikkan ucapan syukur dan berkata, segala puji syukur hormat hanya bagiku Tuhan Yesusku, Rajaku yang mulia kekal di sorga. Suatu hari kelak bersama-sama kami akan kumpul dengan Engkau ya Tuhan Juru Selamat. Ku naikkan syukur padamu Tuhan Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan Yesus, di hadapan tahta kemuliaan-Mu kami tinggikan, kami puja selamanya. Ku naikkan syukur padamu Tuhan Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan Yesus, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Puji Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau mati dosa-dosa kami, Engkau selamatkan kami, Engkau korbankan hidup-Mu karena kasih. Kini kami hidup Tuhan dalam kebenaran-Mu. Kami dibenarkan oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur hanya kepadamu Tuhanku, Rajaku, the King of Peace, Raja Damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku naikkan syukur padamu Tuhan Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan Yesus, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, yes. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu.
Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Yuk, tiba saatnya kita akan bersama-sama, tentu senang sekali berkesempatan untuk mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus, yaitu surat cinta Tuhan Yesus kepada yang terkasih, Anda dan saya, dan semua orang yang mengasihi Tuhan. Di Time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pernahkah doamu belum dijawab Tuhan? Lalu engkau merasa tidak kuat lagi, tidak sabar, atau sebagian orang menjadi kecewa ketika mereka mengalami yang namanya delay, penundaan. Pernah. Yang harus Bapak Ibu ketahui, ini adalah sebuah pesan dari hati Tuhan, Bapa yang mengasihi engkau. Sesungguhnya delaynya doamu dijawab. Saya akan beritahu sebentar di antaranya untuk tetap menjagamu. Penundaan itu justru sedang menyelamatkanmu. Atau Tuhan tahu engkau belum kuat memikul jawaban doa yang kau minta. Baiklah, untuk ini kita akan sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari surat Yakobus. Silakan Bapak Ibu ketik di kolom komentar Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Puji Tuhan. Yakobus Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ya. Oke, sudah. Yang ketik ini sudah benar. Yakobus 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Baik, selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Setelah Bapak Ibu share, bagikan, posting ulang. Terima kasih orang-orang baik, orang-orang murah hati. Sekarang Pastor bacakan ya bagi Bapak Ibu yang terkasih. Ada tertulis dari Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kata firman Tuhan di sini. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai
tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kata firman Tuhan. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena apa? Karena kamu tidak berdoa. Jelas sekali di sini sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, firman-Nya adalah kebenaran dan Yesus sendiri menekankan bahwa seringkali terjadi sengketa, iri hati, bahkan sampai membunuh, bertengkar, sampai berkelahi, karena kamu tidak berdoa. Jadi pentingnya doa, penting banget doa. Sekarang saya baca ayat 3. Tapi doa juga ada yang salah. Ayat 3 kita akan baca. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Jadi doa, DOA. Komunikasi dengan Tuhan. Tapi doa juga yang benar. Karena kalau kita doa tidak benar, kita nggak dapat apa-apa. Seperti orang yang mendua hati, dia tidak akan tenang hidupnya dan tidak mendapat apa-apa. Jadi ketika kamu berdoa, kau berdoa juga. Ada juga orang yang berdoa, tetapi mereka tidak menerima apa-apa. Why? Karena kamu salah berdoa. Jadi ada doa yang salah. Apakah definisi doa yang salah? Kita lanjutkan. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Banyak yang terselubung. Tuhan melihat hati. Tapi yang vulgar, doa-doa yang memuaskan nafsu. Contoh begini, Tuhan matikan dia, itu pasti doa yang memuaskan nafsu. Dendam, itu doa nggak dijawab. Tuhan mau suami 3, itu juga doa memuaskan daging, itu pasti nggak dijawab. Tapi ada doa-doa yang memuaskan nafsu yang terselubung. Manusia mungkin tidak bisa menilai, tapi Tuhan melihat hati. Mari, perkara doa, perkara jujur, nurani, kita mau terbuka. Jadi ketika engkau berdoa dan pernah doamu belum dijawab, kita sudah melihat beberapa faktor di sini. Karena doa yang hadir menjadi jawaban bagi orang-orang percaya, itu bukan hanya memberikan sukacita, berkat, jawaban, manfaat, tapi ada yang sering kali orang lupa, yaitu tanggung jawab. Yang namanya tanggung jawab, Bapak Ibu sekalian, itu berat, tidak mudah. Ya. Di dalam satu bahasa Ibrani yang disebut kafot. Kafot itu bicara juga seperti ikabot, kemuliaan. Dan kemuliaan itu sebetulnya orang yang membawanya itu ada sebuah beban ilahi.
pertimbangkan hal ini. Kalau semua doamu engkau minta dan Tuhan jawab langsung, tapi kapasitasmu, karaktermu, kemampuanmu belum di area sana cukup dewasa, maka bukankah jawaban doa atau berkat yang datang itu justru bisa menghancurkanmu? Semisal anak kecil pegang cutter, silet. Silet itu kaya manfaat, tapi di tangan anak kecil itu bisa melukai dia sendiri. Ketika engkau berdoa, memang ada masa-masa waiting list, menunggu. Dan secara manusiawi, ketika seseorang masuk sesi menunggu ini, itu pasti rasanya tidak enak, jenuh, membosankan. Tapi tetaplah untuk tekun, karena semua itu akan membuat imanmu, otot rohanimu menjadi tahan uji. Doa-doa yang Anda panjatkan dengan bertalu-talu itu akan membuat kita menjadi manusia rohani yang kuat. Kadang-kadang kita menjadi kecewa dan iblis bermain di pikiran kita. Kenapa? Karena kalendermu bukan kalender Tuhan. Dan iblis akan mengintimidasi Anda dan berkata, doamu tidak dijawab. Atau dia berkata tipuan kebohongannya, percuma kamu berdoa. Apalagi ketika engkau membanding-bandingkan, kok pastor doanya dia naikkan kemarin dijawab, doaku seminggu belum dijawab. Tenanglah, jangan cemburu, tetaplah berdoa. Dan Alkitab mengatakan tetaplah berdoa sambil mengucap syukur. Jangan engkau pikir bahwa deadline-mu akhir hidupmu. Justru kadang-kadang deadline-mu yang tertunda Tuhan izinkan untuk akil balik engkau melihat kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Bukan percaya diri, tapi percaya kepada Tuhan. Banyak orang stres karena merasa ditinggalkan. Banyak orang stres karena merasa kekurangan berkat. Karena kita memakai standar-standar duniawi. Padahal standarnya Tuhan selalu cukup. Maka kemarin sebuah status BT. BT itu singkatan dari berkat Tuhan. Saya tambahkan, berkat Tuhan selalu cukup untukku. Kalau saya pribadi yang mengucap syukur. Orang yang tidak mengucap syukur itu adalah orang yang serakah. Dan orang yang serakah hatinya seperti sumur yang berlubang tanpa akhir. Apapun yang masuk tidak pernah cukup. Tapi orang yang belajar bersyukur, saya terus belajar dan saya bisa berkata hari ini, saya pribadi yang mengucap syukur. Sederhana sajalah. Kalau saya tidak mengucap syukur dengan berkat Tuhan, mana ada hari ini pelayanan yang mungkin sudah ada mengikutinya, tapi engkau pasti tahu bahwa namanya kebaktian gereja, kebaktian minggu, pasti ada kolektor. Dan saya menjalankan kolektor itu bagian daripada sesuatu hal yang umum, masuk liturgi, wajar. Tapi saya bersyukur. Seperti firman Tuhan berkata yang saya pernah baca, Tuhan
janganlah kami terlalu miskin supaya Tuhan gak dipermalukan. Dan juga Tuhan, janganlah kami terlalu kaya supaya kami gak sombong tinggi hati sehingga melupakan Tuhan. Saya merasa cukup atas asas inilah, maka setiap kebaktian yang saya pimpin tidak menjalankan kolekte. Padahal bisa, kalau kolekte jalan itu, waduh, banyak itu dapatnya. Tapi tidaklah. Apa-apa yang Tuhan kasih, saya merasa cukup. Ini hal-hal yang saya sampaikan, mungkin ada yang baru tahu, wah ada ya pelayanan hari Minggu kebaktian tanpa kolekte, bahkan bisa memberkati bertonton beras kepada orang-orang yang tidak mampu. Bahkan setiap minggu sampai hari ini bisa memberi makan tamu-tamu 2 kali lagi. Sarapan pagi sebelum pulang kita kasih berkat lunch makan siang, dan pulanglah dikenyangkan rohanimu, dikenyangkan jasmanimu, disembuhkan sakitmu. Ini sebuah pelayanan aneh tapi nyata. Buktinya ada, karena iman memang sesuatu hal yang aneh tapi bisa menjadi nyata. Ini semua saya dapat apa? Lewat proses saya meminta, saya berdoa, dan Tuhan mengabulkan. Nah, banyak orang-orang yang baru berdoa sebentar, sekejap, dia sudah kecewa. Dia sudah merasa gagal. Karena kenapa? Dia mau ikutin waktunya. Bukan Tuhan tidak jawab doa-doa kita, tapi agendanya beda, Bu, beda, Pak. Kalau Tuhan jawab doamu hari ini, Tuhan tahu itu berat tanggung jawabnya. Tuhan tahu kau belum siap, atau kau belum mengampuni, atau banyak hal-hal yang kita perlu izinkan untuk Tuhan itu mempoles hidup kita. Kalau saudara beli motor bekas ya, biar terlihat bagus, biasanya diperbaiki dulu, di repair dulu, diservis dulu, dan biasa kalau ada body yang baret-baret itu kan dipoles dulu, jadi seolah-olah kelihatan lebih bersih. Tuhan ambil kita ini dari manusia lama. Tuhan itu mau poles kita. Orang yang hidupnya di jalanan, kalau makan angkat kaki. Orang yang hidupnya di jalanan, biasa jalannya belagak kayak preman. Ketika Tuhan mengambil dia, mau pakai dia menjadi alatnya di dunia, mau jadikan dia ahli waris sorga, dia harus dibentuk dulu. Kalau dunia ada namanya sekolah kepribadian, sekolah karakter. Tuhan punya sekolah kehidupan, dia bentuk engkau. Apakah waktu dia berdoa orang itu tidak dijawab? Tuhan menjawab dengan cara mulai memproses dirinya. Puji Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan itu selalu menjawab doa kita di waktunya. Waktu engkau berdoa, Tuhan pasti mendengar. Bohong kalau iblis berkata Tuhan tidak dengar doamu. Kebenarannya adalah Tuhan sedang mendengar doamu dan sedang bekerja dan sedang menyelaraskan kesiapanmu untuk engkau menerima jawaban doa-doamu.
ada disebut kairos, yang artinya waktu Tuhan. Ada kronos, detik-detik jamnya Tuhan. Saya berdoa, saudara yang sudah diberkati Tuhan, jawaban doa, jangan sombong, tetaplah setia. Sampai kita menutup mata di dunia, buka mata di sorga, tetaplah setia, agar kita terima mahkota kehidupan. Yang sering kali menjadi masalah adalah kita sering lupa namanya kronos atau kairosnya Tuhan. Kairos waktu Tuhan, kronos detik jamnya Tuhan. Kita selalu memaksakan karena kita karakternya mungkin orang keras, kita selalu maunya jadi. Manusia itu kadang-kadang saya temui ya, banyak maunya. Tumpang tangan di kepala kan bagi saya sudah cukup sebagai tanda ada yang menopangmu dalam doa. Tapi kalau kadang-kadang, kalau laki-laki sih masih aman. Pastor, dadaku nah, ya udah diberkati dadamu. In Jesus name be healed. Tapi kalau perempuan, Pastor, dadaku, tanganku ditarik-tarik nah, aduh aku jadi tengsing. Kadang-kadang bokonku nah, sama aja lah, dari kepala mengalir ke bawah. Saya bilang, ini ibu-ibu banyak maunya. Jadi itulah satu ciri kebiasaan atau sebagian manusia banyak maunya. Tuhan menjawab kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Ingat bahwa konsep Tuhan menjawab doa itu adalah waktunya Tuhan. Kalau Tuhan belum menjawab, itu bukan Tuhan tidak dengar. Tuhan sedang menahan, Tuhan sedang kasih delay, atau Tuhan sedang persiapkan karaktermu atau kapasitasmu agar berkat jawaban doa yang engkau terima nanti itu menjadi berkat buat hidupmu, menjadi jawaban yang baik buat engkau di dalam membentuk, mendewasakan manusia rohmu. Jangan hanya kita minta memuaskan kedagingan. Kadang-kadang kita pikul salib, tapi kan bukan salib untuk penderitaan, salib untuk kita menjadi kuat. Tuhan mengajar ini supaya kita tetap tekun di dalam doa. Biarlah setiap pribadi, yuk kita praktekkan untuk tetap berdoa, tetap percaya, tetap baca firman Tuhan. Memang ada orang percaya, hamba Tuhan, yang Tuhan berikan anugerah, kepercayaan. Istilah Alkitab berkata karunia-karunia khusus, karunia mujizat, karunia berkhidmat, karunia mengajar dan sebagainya. Tidak salah meminta doa kepada hamba Tuhan atau gembala Anda, itu wajib, atau kepada Pastor Andi, selama bisa saya tolong, hari Minggu Anda datang, saya doakan. Tapi saya mau saudara untuk secara pribadi ada hubungan dengan Tuhan agar ada namanya bertolak dari iman kepada iman. Ya, yuk sekarang dong praktekin. Kita mau tukar kecemasan kita dengan terus bersiap-siap dan terus mau menyala, terus mau berdoa. Sekalipun kita merasa belum terjawab, pakailah waktu itu untuk belajar setia
dan sabar. Ya, dan stop untuk paksakan kehendakmu, tapi belajar percayakan kehendak Tuhan itu akan datang. Kalau zaman sekarang ini zaman gosen. Ya, gosen itu pesan, kirim, paket datang. Kita seringkali merasa doa itu seperti kirim gosen. Pesan, request datang di hari yang sama. Tidak selalu. Tapi paketmu yang kau minta dalam doa tidak hilang. Dia sedang OTW. Waktu Tuhan sebagai sang penulis hidupmu, Dia tahu yang terbaik. Mari katakan bersama-sama, Tuhan, hari ini aku terima firman-Mu. Aku percaya kedaulatan-Mu. Berilah kekuatan di hatiku, tetap tenang dan sabar untuk berdoa dan terus bertumbuh di dalam masa-masa penantian. Biarlah setiap doa yang kita naikkan menjadi berkat dan kita bertanggung jawab untuk mengelolanya. Supaya waktu berkat itu datang, kita bisa menjadi sesuatu yang indah, kesaksian hidup kita dengan indah. Karena saat kamu percaya kepada Tuhan, Tuhan itu berdaulat atas hidupmu dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Mungkin hari ini doamu sedang OTW. Seperti kalau saya ilustrasikan tadi pesan gosen atau GoFood. Paketmu tetap akan datang. Tunggulah dan setialah berdoa. Tetap trust Him. Percaya kepada Dia dan hiduplah selalu rendah hati. Renungan ini kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang terkasih. Let's pray. Tuhan, terima kasih buat renungan firman Tuhan. Engkau mengajar kami menjadi anak-Mu yang memperkarakan pentingnya doa. Ada begitu banyak orang Kristen, orang Katolik, mereka yang percaya kepadamu tetapi belum semua sungguh-sungguh memperkarakan pentingnya doa. Atau sebagian di antara mereka ada yang sudah sering berdoa, tapi mereka belum menerima apa-apa. Ternyata selama ini salah berdoa karena doa-doa mereka panjatkan doa yang hanya memuaskan kedagingan mereka. Terima kasih buat sabda firman-Mu serta sharing ini. Ya Roh Kudus, terjemahkanlah setiap bagian kebenaran di setiap hati pemirsa yang terkasih, supaya menjadi memuaskan menu makanan rohani sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan gizi rohani mereka masing-masing. Amin. Dan saya berdoa memberkati setiap orang sakit diberkati sembuh. Setiap Anda yang ada pergumulan diberkati ada kelegaan dan jalan keluar. Saya berdoa bagi orang-orang yang di luar Yesus yang belum memiliki keselamatan atau yang sedang dalam beban berat atau dalam pergumulan-pergumulan atau mereka yang sedang jatuh terpuruk oleh karena pelanggaran hidup dalam kegelapan jurang maut. Angkat tanganmu saat ini. Dimanapun engkau angkat tangan, saya berdoa kasih karunia Tuhan Yesusku yang menghampiriku 25 tahun yang lalu. Saya orang berdosa, tapi kasih-Nya menghampiri saya. Dia ubah saya setiap hari, terus diperbaharui dalam hadirat-Nya. Anda pun hari ini, siapapun engkau, apapun yang menjadi bagian tergelap hidupmu, saya berdoa kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkanku
menyentuh hidupmu, memenuhi engkau, memulihkan, mengalir bagi Anda. In Jesus name. Terima kasih Tuhan, saya mengucap syukur dan mereka terima apa yang saya doakan daripadamu. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Anda bisa cek tubuh Anda, cek hati Anda. Saya percaya ada pembaharuan. Ibarat software ada update-nya. Update-nya engkau menjadi manusia yang berbeda. Berbeda di sini baik upgrade, naik menjadi sesuatu yang ilahi, dibenarkan, dan mulai meninggalkan kebiasaan yang salah. Selamat hidup baru. Firman Tuhan ini mengajar kita untuk setia, berperkara di dalam doa-doa kita. Puji Tuhan. Kita akan masuk sesi berkat air minum dan minyak. Mari Bapak Ibu, saya undang yang sudah mempersiapkan air minum dan minyak bisa angkat seperti ini. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya berdoa bagi semua pemirsa sekalian yang mengangkat air minum dan minyak di tangan Anda. Diberkati. Dalam nama Yesus, air yang akan engkau minum ini menjadi berkat kesembuhan untuk tubuhmu atau tubuh orang sakit yang membutuhkan. Minyak di tangan Anda diberkati. Ketika engkau oleskan dalam nama Yesus kepada orang-orang sakit, sakitnya disembuhkan. Kalau orang sakit mengaku dosanya, dosanya diampuni. Dan kalau dia terbaring di ranjang kesakitan, dia akan dibangunkan dan dipulihkan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kuasa-Mu ini. Kami terima dalam nama Yesus. Amin. Air minum dan minyak di tangan Anda, Pastor Andi sudah memohonkan berkat. Artinya air ini sudah jadi air doa dan minyak ini sudah diurapi. Jadilah berkat, jadilah saksi. Layanilah Tuhan mulai dari keluargamu sendiri. Saya mau minum, Bapak Ibu yang mau minum, mari kita minum. Ini adalah air berkat kesembuhan yang akan memberkati setiap kelemahan tubuh, bakteri, virus, jamur, mati. Sel kanker, tumor tidak berdaya. Imun Anda akan kuat dalam nama Yesus. Swagar. Senang sekali, tanpa terasa sudah lebih 5 tahun Pastor Andi setiap hari melayani Bapak Ibu terkasih. Kapan ya pensiun? Apakah hamba Tuhan ada pensiunnya? Silakan berpendapat di kolom komentar.
5 tahun lebih melayani setiap hari, puji Tuhan, kecuali waktu pastor terpapar COVID. Berkali-kali saya terpapar COVID dan berkali-kali Tuhan setia. Tuhan menolong saya. Saya rindu setelah pujian ini akan pensiun. Enggak, baru akan doa berkat, ya. Saya ajak Anda setia sampai akhir. Saya juga dong hamba Tuhan harus juga setia sampai ku menutup mata. Jadi sebelum doa berkat, segala pujian ini, kalau tadi firman makanan, ini jadi minuman keloktor, dan kita sebentar doa berkat masuk dalam sukacita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Tuhan Yesus baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Tuhan Yesus baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Jadi melayani Tuhan sebaiknya tidak ada pensiun. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Tuhan Yesus baik bagiku. Makasih. Sampai akhir ku menutup mata, ku belajar tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku belajar tetap setia untuk mengasihimu. Tuhan Yesus, aku mau belajar Tuhan untuk setia mengikut Engkau, melayanimu, hidup dalam kasih sampai ku menutup mata.
sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap belajar untuk setia melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, setia untuk melayanimu. Puji Tuhan, terberkati sekali. Amin. Time for testimony. Betulkah? Masa sih? Iya, doa berkat dulu. Habis doa berkat, yang mau turun silakan turun ya. Yang mau lanjut, ada cukup banyak kesaksian, dan diantaranya ada kesaksian-kesaksian Anda bagaimana mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Yuk kita masuk dulu sesi doa berkat ya. Saya undang pemirsa yang baik hati, yang setia, angkat dua tangan, puji Tuhan, puji syukur, terima kasih kita ada hari ini untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, dengan tangan terangkat, masuklah engkau di hari yang baru ini dan terimalah berkat Tuhan. Dilindungi engkau dari yang jahat, tubuhmu sehat, bugar dan segar. Apa-apa yang kau kerjakan sesuai firman Tuhan, engkau pasti berhasil. Engkau jadi pribadi yang beruntung dan orang menyebutmu sebagai berbahagia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terimalah berkat ini. Sepanjang hari ini semua kita ada dalam proteksi Tuhan yang sempurna. Baik engkau bekerja, pelayanan, termasuk di dalam perjalanan Anda sekalian. Diluputkan dari kecelakaan, tipu muslihat, ataupun hipnotis, atau juga mara bahaya. Diberkati tubuhmu, sehat, aman, sejahtera. Bagi Anda yang ada gangguan penyumbatan atau fungsi ginjal, prostat, hati, jantung yang bermasalah, doa berkat ini turun juga memberi engkau kesehatan ilahi. Puji syukur Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sekali, sensasi yang luar biasa waktu kami terima doa berkat ini. Tanda Tuhan memberikan damai sejahtera dan melawat setiap kami. Dan kami terima berkat-Mu ini dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yes, amin, 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 amin. Senang sekali doa berkat sudah selesai. Oke semuanya, terima kasih. Wow, Pastor mendapat berkat banyak sekali hari ini. Di TikTok saya mendapat 1,4 M.
Keren sekali. Terima kasih. Terima kasih. Kalau plan TikTok ini bisa semakin jadi berkat bagi banyak orang. Sama-sama. Bless you all. Enak tenang. Tapi Ibu Lili itu di Pakuweru. Apa makanan khasnya? Siapa tahu enak dan satu hari pesta ke Pakuweru, nanti mampir ya ke rumahnya Ibu Lili masakin. Nah, yes, karena saya itu senang makan di tempat-tempat rumahan, menu rumahan. Disuruh milih warteg atau kaki bintang 5, kaki 5, saya memilih kaki 5 warteg daripada bintang 5. Mari kita semua jadi bos, bukan bos bekas orang sinting, bukan, tapi bos menjadi berkat bagi orang susah, menjadi berkat bagi orang sakit. Ya, udah ya, udah semua tadi toh, berarti sekarang tinggal kita kisbay sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, dan janji sertai sampai selama-lamanya. Amin, amin. Iya, intinya pesta itu suka pagi-pagi yang kuah-kuah panas, tapi bukan kuah-kuah santan, kuah-kuah polos, kuah-kuah putih saja, seperti nyoknyang. Oke, pakai buras. Jadi ngiler. Dan nanti keronde nih, soto, nyoknyang, baru bihun. Waduh, gaskan. Oke deh semuanya, sehat selalu, panjang umur, memberkati. Dadah semuanya, dan kiss bye. Tuhan Yesus sertai segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Yes, selalu percaya apa? Tuhan Yesus sertai. Yes, ready? Door. Tuhan Yesus setia. Udah ya? Ulang-ulang terus. Kapan and live-nya? Dadah. Sampai ketemu di besok hari Minggu. Sekalipun Pastor pimpin di Balikpapan lagi, tapi live streaming tetap ada untuk menguatkan, memberi kesembuhan bagi orang sakit, supaya besok hari Minggu dapat doa kesembuhan, mereka ke gereja. Oke deh, bless you, dadah, terberkati. Jangan lupa loh, di follow, di like, di subscribe, dan juga di share kalau suka. Kalau nggak senang hati, dislike saja. Oke, fair toh, dadah. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata
nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau, Yesus, yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu,
kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang. Takkan kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah rohmu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidupmu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.